Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Di atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah wa akramakumullah. Hari-hari terakhir kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati. Bagaimana tidak? Di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis Yahudi dengan leluasa menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Bahkan kebiadaban yang mereka pertontonkan dapat dukungan penuh daripada Amerika Serikat, negara yang katanya paling demokratis di dunia. Serangan demi serangan telah dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan bahkan ribuan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemajam di hati setiap mukmin. Ibadallah, jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah wa akramakumullah. Setidaknya ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Pertama, di sana terdapat Al-Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Al-Masjidil Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihi salam 40 tahun setelah beliau membangun Al-Masjidil Haram di Mekah. Kedua, Al-Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat salat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ketiga, Al-Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat berjamaah mengimami seluruh nabi dan rasul, mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam. Keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak sekali. Ibadallah, kemudian yang kelima, Baitul Maqdis dan tanah Syam
Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, beberapa wilayah Irak dan Mesir adalah Ard al-Mahsyar wal Alad al-Mansyar. Di sanalah seluruh manusia setelah dibangkitkan dari dalam kubur digiring dan dikumpulkan. Kemudian setelah gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dipindah ke kegelapan di dekat jembatan Sirat. Lalu setelah sifat-sifat bumi diganti, mereka dikembalikan lagi ke atas muka bumi yang putih seperti perak, yang tak ada lagi di atasnya gunung, lembah dan pepohonan. Di sanalah mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, Palestina adalah induk dari daratan Syam yang didoakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan berkahilah negeri Yaman. Kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Harisah, Wasilah bin Al-Asqa, Dihyah Al-Kalbi, Aus bin As-Sumit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Ibadallah rahimakumullah ta'ala. Kemudian yang kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmah untuk Islam dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Al-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi para ulama yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa akramakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah menggemakan sebuah seruan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II tak kalah lantang memekik, aku tidak akan menjual sejengkal tanah pun daripada bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian, dan pada saat itu menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Yahudi yang ingin menempati sebagian besar wilayah Palestina. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang Palestina, nama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi selalu terpatri dalam memori umat Islam. Kepahlawanannya terukir indah dalam sejarah. Keberaniannya tertoreh dengan tinta emas dalam lembaran perjalanan panjang perjuangan rakyat Palestina. Didorong oleh kecintaan yang mendalam kepada bumi Palestina, pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil merebut kembali Baitul Maqdis, Palestina, dari cengkraman pasukan salib. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa akramakumullah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut mazhab Asy-Syafi'i dalam fikih dan penganut mazhab Al-Asy'ari dalam akidah. Sang sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam menyebarkan akidah Al-Asy'ariyah. Beliau adalah seorang sultan yang hafal Al-Quran, hafal kitab At-Tarhib, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih mazhab Asy-Syafi'i, dan hafal kitab Al-Hamasah, sebuah kitab himpunan bait-bait syair. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebagaimana dijelaskan Imam As-Suyuti dalam Al-Wasail fi Musamarah Al-Awail, adalah seorang yang memegang teguh ajaran agama, wara'i, pejuang mujahid, dan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka melihat perhatian khusus Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terhadap penyebaran akidah Asy'ariyah, Syekh Muhammad bin Hibatillah Al-Barmaki menyusun kitab yang berisi bait-bait nazam dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ia beri judul Hada'iq Al-Fusul wa Jawahir Al-Usul. Kitab itu lalu dihadiahkan pengarangnya kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lantas memerintahkan kepada semua madrasah untuk mengajarkan kitab tersebut. Sebab itu kitab itu kemudian terkenal dengan sebutan Al-Aqidah As-Salahiyah. Ibadallah rahimakumullah ta'ala. Di antara yang tertulis dalam kitab tersebut adalah beberapa bait syair berikut ini. Wasani'ul alami la yahwi qutru ta'alallahu an tashbih. Qad kana mawjudan wala makana wa hukmuhu al-ana ala ma kana. Subhanahu jalla 'anil makani wa 'azza an taghayyuri zamani. Faqad ghala wa zada fil ghulubi man khassahu bi jihatil ulubi. Yang artinya Sang Pencipta alam tidak diliputi tempat. Allah Maha Suci dari penyerupaan terhadap makhluk. Allah ada sebelum adanya tempat, dan Dia sekarang tetap seperti sedia kala ada tanpa tempat. Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari tempat, dan Dia Maha Suci dari perubahan masa. Sungguh telah melampaui batas orang yang mengkhususkannya di arah atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa akramakumullah. Mari kita sama-sama berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesabaran, ketabahan, kekuatan dan kemenangan kepada mereka. Semoga bumi Palestina merdeka dan terbebas dari penjajah Zionis Yahudi. Segerakan ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.